Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjus. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4 kelas B. Saya akan menyampaikan materi tentang definisi dan teori dari sosiologi perdesaan dan perkotaan, dan juga strategi bagaimana cara kita berdakwah di pedesaan dan perkotaan. Langsung saja ke videonya. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan dari mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan, yang mana materinya ada 3. Yang pertama, definisi sosiologi perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, teori sosiologi perkotaan dan pedesaan. Dan yang ketiga, bagaimana strategi dakwah pada masyarakat perkotaan dan pedesaan. Baiklah, saya lanjutkan ke materi yang pertama dulu, tentang definisi sosiologi perkotaan. Menurut para ahli, Max Weber berpendapat bahwa suatu tempat adalah kota apabila penghuni tempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal, maka barang-barang itu harus dihasilkan oleh penduduk dari pedalaman dan dijual belikan di pasar itu. Jadi menurut Max Weber ini, ciri kota adalah pasar atau adanya pasar. Dan sebagai bentengnya, jadi pasar itu adalah benteng dari sebuah kota. Tanpa adanya pasar, maka kota tidak terlalu kuat untuk perekonomiannya. Dan juga serta mempunyai sistem hukum dan lain-lain tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Kosmopolitan ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa suatu hukum bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal dan memiliki moralitas yang sama. Yang kedua, menurut Karl Marx dan F. Engels, memandang kota sebagai persekutuan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang diperlukan agar anggota masing-masing dapat mempertahankan diri. Perbedaan antara kota dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dan materi. Sedangkan secara umum, sosiologi perkotaan adalah studi sosiologi tentang kehidupan sosial dan interaksi manusia di bawah metropolitan atau di bawah kota. Studi ini adalah disiplin sosiologi norma yang mempelajari struktur, proses, perubahan, dan masalah di sebuah wilayah urban dan memberi masukan untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan. Seperti bidang sosiologi yang lain, sosiologi perkotaan menggunakan analisis statistik, pengamatan, teori sosial, wawancara, dan metode lain untuk mempelajari berbagai topik, termasuk migrasi dan tren demografi, ekonomi, kemiskinan, hubungan ras, tren ekonomi, dan lain-lain. Saya lanjutkan ke definisi sosiologi pedesaan, yang dibagi menjadi 2, definisi klasik dan definisi modern. Pada bagian definisi klasik, menurut John M. Gittler, sosiologi pedesaan adalah cabang sosiologi yang secara sistematis mempelajari komunitas-komunitas pedesaan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi serta kecenderungan-kecenderungannya dan merumuskan prinsip-prinsip kemajuan. Yang kedua, menurut N.L. Sim dalam Raharjo tahun 1999, sosiologi pedesaan adalah studi tentang asosiasi antara orang-orang yang hidupnya banyak tergantung pada pertanian. Ya, pada umumnya masyarakat pedesaan dahulu itu lebih bergantung pada pertanian. Yang kedua, definisi modern. Menurut Raharjo pada tahun 1999, bahwa sosiologi pedesaan yang baru hendaknya merupakan studi tentang bagaimana masyarakat desa, bukan hanya desa pertanian, menyesuaikan diri terhadap
masuknya kapitalisme modern di tengah kehidupan mereka. Oke, baiklah, saya lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu teori sosiologi perkotaan dan pedesaan. Namun sebelumnya kita ke teori sosiologi perkotaan terlebih dahulu. Adapun teori-teorinya, yang pertama adalah teori konsentris. Teori ini disampaikan oleh Borges pada tahun 1925. Menurut dia, daerah pusat kota atau DPK atau Central Business District atau CBD adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan bentuk berbundar, yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Yang kedua yaitu teori sektoral. Teori ini disampaikan oleh Honit pada tahun 1939. Ia menyatakan bahwa daerah pusat kota atau DPK atau CBD, Central Business District, memiliki pengertian yang sama dengan yang diungkapkan oleh teori konsentris. Yang selanjutnya yaitu teori pusat berganda atau teori pusat berganda. Teori ini disampaikan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945 bahwa DPK atau daerah pusat kota atau CBD, Central Business District, adalah pusat kota yang letaknya relatif di tengah-tengah sel-sel lainnya dan berfungsi sebagai salah satu going points, yaitu zona ini menampung sebagian besar kegiatan kota berupa pusat fasilitas transformasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan. Teori sosiologi perkotaan berikutnya adalah teori ketinggian bangunan. Menurut Virgil pada tahun 1955, ia berpendapat bahwa perkembangan struktur kota dapat dilihat dari variabel ketinggian bangunan. DPK atau CBD secara garis besar merupakan daerah dengan harga lahan yang tinggi, aksesibilitas sangat tinggi, dan ada kecenderungan membangun struktur perkotaan secara vertikal. Teori selanjutnya yaitu teori konsektoral, yang berpendapat adalah Griffin dan Folk pada tahun 1980. Teori mereka berbunyi konsektoral dilandasi oleh struktur ruang kota di Amerika Latin. Dalam teori ini disebutkan bahwa DPK atau CBD merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan, dan lapangan pekerjaan. Teori selanjutnya yaitu teori historis, yang berpendapat Alonso pada tahun 1964. DPK atau CBD dalam teori ini merupakan pusat segala fasilitas kota dan merupakan daerah dengan daya tarik tersendiri dan aksesibilitas yang tinggi. Oke, saya lanjutkan ke teori sosiologi pedesaan. Adapun teori pedesaan ini masuk dalam teori pengembangan desa. Teorinya yang pertama adalah teori agropolitan, yang berpendapat Friedman. Agropolitan itu sendiri adalah sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena perjalanannya. Sistem usaha agribisnis di desa dalam kawasan sentral produksi, sebagai kota pertanian yang memiliki fasilitas yang dapat mendukung lancarnya pembangunan pertanian. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan pertahapan linear menurut Rostow dengan ciri-ciri yang pertama, masyarakat tradisional, prakondisi, tinggal landas, tahap prasyarat tinggal landas atau lepas landas, masyarakat menuju kedewasaan, dan era konsumsi tinggi. Saya lanjutkan ke teori selanjutnya yaitu teori transformasi struktural. Proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa
di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Perubahan struktur ekonomi diantaranya sebagai proses industrialisasi. Yaitu selanjutnya adalah teori bottom up and top down menurut Ronley. Teori ini yang pertama adalah pendekatan partisipatif, adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah dengan bersama lembaga kemasyarakatan desa dan melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat atau desentralistik. Yang selanjutnya yaitu proses pembangunan bersifat sentralistik. Pendekatan di mana pemerintah sendiri yang menentukan perencanaan dan mengendalikan program, sedangkan masyarakat hanya sebagai objek yang menerima program. Oke, saya lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga, strategi. Adapun strategi berdakwah terhadap masyarakat perkotaan, yang pertama adalah strategi dengan pendekatan kajian keislaman, seperti dalam bentuk majelis taklim. Yang kedua, strategi dengan pendekatan sosial, bentuk nyatanya seperti pembagian sembako, pembagian daging kurban, dan peduli kemanusiaan seperti sedekah. Yang ketiga yaitu strategi media, yaitu di mana melakukan melalui media baik media penyiaran maupun media online yang berbentuk audiovisual, yang mana masyarakat kota itu lebih ke media online dan pemahaman terhadap media, sehingga strategi dakwah melalui media itu sangatlah baik. Selanjutnya yaitu strategi dakwah dengan menggunakan metode dakwah bil tadwin atau pola dakwah dengan pola melalui tulisan, seperti melibatkan kitab-kitab, buku, motivasi, internet, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah dengan jalur pendidikan, seperti pondok pesantren, madrasah, dan TPA. Saya lanjutkan ke strategi dakwah pada masyarakat pedesaan. Adapun strategi-strategi bagaimana kita berdakwah terhadap masyarakat pedesaan, yang pertama, strategi dakwah dengan metode bil lisan, yaitu menyampaikan dakwah di mimbar, pengajian, atau lebih tepatnya ceramah atau pidato, ya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teori dengan pendekatan kajian keislaman seperti dalam bentuk majelis taklim atau kajian-kajian keilmuan agama. Yang ketiga yaitu strategi dengan pendekatan sosial. Dampak tertinggi dalam dakwah yaitu biasanya lebih ke sosial atau pendekatan terhadap masyarakat. Adapun bentuk nyatanya ya seperti pembagian sembako, pembagian daging kurban, dan peduli kemanusiaan seperti sedekah. Ataupun berdakwah dengan media budaya masyarakat desa yang turun-temurun sehingga lebih mudah diterima. Yang selanjutnya yaitu 4, strategi media, yaitu dakwah melalui media seperti televisi dan radio. Ya, di masyarakat pedesaan, radio atau televisi itu adalah media yang paling mereka tunggu-tunggu dalam segala informasi. Yang kelima yaitu strategi dakwah dengan jalur pendidikan, seperti pondok pesantren, madrasah, dan TPA. Itu di mana orang tua di dalam pedesaan atau perkotaan mereka mengandalkan pendidikan untuk menurunkan ilmu keagamaan terhadap anak-anaknya. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.